masih belum doktor lah ya. Iyalah, iya. Yang sering masuk TV kan ahli yang saya lihat, yang lain jarang-jarang gitu loh. Ya. Saya pikir apa cuma satu. Iya. Banyak berarti ya? Ya sebenarnya banyak. Ya, tapi kan kalau TV itu kan kemauan TV-nya. Iya. Jadi artinya karena dianggap saya punya kapasitas komunikasi. Oke. Sering dipanggil TV. Iya, sering dipanggil gitu terus saya jadi narasumber di mana-mana. Makanya saya favorit saya juga oleh karena itu mumpung di sini saya banyak mau tanya. Karena saya dulu kan bukan mahasiswanya ahli, jadi mau tanya. Oke, ya. Tadi ahli mengatakan 2 orang saja berarti sudah terjadi keonaran. Iya. 2 orang. Karena pengertiannya kita interaksi, ilmunya interaksi. Iyalah. Jadi karena sosiologi itu pokoknya sosios dan logos. Sosios itu artinya teman. Jadi logos ilmu tentang berteman. Ya. Jadi namanya ya 2 orang, kalau satu orang nggak bisa. Nah, sekarang kan kita persempit ahli. Ini kan sosiologi kaitan dengan hukum. Ya. Bukan sosiologi di masyarakat. Betul. Nah, kalau kaitan hukum kan ada nggak lebih spesifik lagi dibandingkan sosiologi secara umum? Kalau hanya 2 orang langsung terjadi keonaran, masuk penjara kita semua nanti. Karena kaitannya ini. Ya. Dia jadi tersangka karena ahli mengatakan sudah memenuhi unsur keonaran. Ya. Ini yang terjadi. Hanya 2 orang. Ya. Ya minimal pokoknya 2 orang. 2 orang. Kan kita kan komunikasi seperti saya dengan Pak pengacara ya. Ini kan kita komunikasi kan ini 2 orang. Kalau kita terjadi salah paham, kita ribut ya 2 orang. Nah, kalau misalnya ada salah satu pihak yang dirugikan, nah itulah hukum muncul. Kalau enggak ya udah kita selesai, ya udah saling memahami ya udah. Enggak harus semuanya namanya keonaran. Jadi gini ahli. Ya. Ahli kan khusus kaitan mengenai perkara ini. Ya, jadi kita jangan mencontohkan hal yang lain. Nanti nggak ada gunanya kita bersidang sampai 4:30 kan gitu. Ya. Ini kan ahli sudah disodorkan. Ya. Ahli bilang karena dikeluarin ada komentar-komentar. Ya. Apakah komentar itu harus oleh manusia atau oleh robot? Boleh dikatakan terjadi namanya onar. Jadi gini, kan sosiologi itu kan sosios dan logos. Tentu dia mengkajinya mengenai teman tentang orang, namanya manusia. Oke, stop di situ, manusia. Oke. Dari mana ahli tahu bahwa yang komentar itu manusia? Sementara ahli hanya melihat komentar, tidak tahu orangnya, ini dibikinan atau apa. Begini ya. Kalau ini kita kan ada manusia. Betul. Sementara ahli disodorkan, dari mana ahli tahu itu manusia? Sementara sekarang buser bukan ngajarin, itu robot aja. Nah, itu bagaimana ahli tahu yang komentar itu manusia yang minimum 2 tadi? Jadi gini, kalau komentar itu dalam sosiologi jamaah itu kan netizen. Nah, netizen itu kan dipahami kalau kita memahaminya karena sesungguhnya kan individu kan saya bilang tadi ada individu, ada kelompok, begitu. Itu dimaknai sebagai orang. Jadi kita pengertiannya dalam maknanya bahwa yang nulis itu robot penulis ini ya kita nggak sampai di situ, sampainya bahwa ini adalah dibuat oleh orang. Oke, ya. Gitu loh, Mas. Sekarang saya membuat 2 komentar yang berbeda. Yang bikin saya juga. Ya. Apakah 2 orang juga? Ya kalau kita kan berdasarkan bukti yang tertulis. Makanya saya tanya, apakah ada kepastian yang membuat itu orangnya sama, orangnya berbeda oleh 1 orang atau apa? Tidak ada kan? Nah, kenapa? Karena ini jadi tersangka. Karena pernyataan ahli tadi mengatakan asal ada 2 komentar, ada 2 orang, karena dikasih list ini nanti ahli saya bukain listnya ini, bahwa list ini apa? Sudah jadi onar. Ini yang saya mau tanya lebih dalam di hadapan yang mulia, supaya kami satu persepsi juga dengan jaksa. Kalau memang ini bikin onar ya penjarain aja. Tapi yang kami lihat kalau dengan pendapat ahli tersebut belum masuk. Bukan beda pendapat, ini saya bertanya. Betul. Apakah sekali lagi dengan hanya dikasih list yang kita tidak tahu ini orangnya 1 atau 2 atau lebih, dibuat oleh orang atau robot, bisa langsung dikatakan ini sudah terjadi keonaran terhadap yang dia punya tadi, tulisan maupun suara. Pak, begini Pak, kita ada disebut nama-nama.
nama itu menurut pengertian sosiologi kan itu adalah orang. Bahwa itu orangnya, kalau misalnya saya mungkin 2 atau 3, kita tidak sampai ke sana menuju sampai ke sana karena sifatnya hanya yang ada di dunia maya. Tadi kan sudah disinggung oleh Pak ini. Apakah kemudian di situ sebagai representasi ya dianggap itu sebagai representasi? Kita kan melihatnya secara yang ada di bukti situ bahwa itu ada di dalamnya itu ternyata orang lain yang menulis ini. Kita tidak punya kepentingan sampai ke sana, ya berarti disodori itu. Makanya kan kita menyebutnya bukan kewenangan dalam pengertian kewenangan ini kan potensi. Cukup di situ ya. Jadi ahli tetap pada pendapatnya, tapi tidak bisa memuaskan kami karena kami tidak tahu siapa orangnya. Betul. Tapi bayangan saya tadi waktu memberikan pemahaman itu jelas orangnya. Ya. Kan kalau nggak suka melapor, mengadu. Ya. Apakah orangnya si Aulia Fahmi? Namanya? Kan tadi kalau nggak suka kegaduhan kan melapor. Ya. Apakah yang namanya tadi Aulia Fahmi? Yang kasih komentar tadi? Saya nggak paham. Tadi ahli bilang kalau ada 2 orang berinteraksi siapa yang rugi dia yang melapor. Ya kalau ada pihak yang dirugikan. Iyalah melapor. Gini. Ya tunggu dulu, saya ngikutin tadi ya. Jadi yang melapor itu yang dirugikan. Betul. Nah, sementara pelapor di sini namanya Aulia Fahmi. Apakah yang tadi berkomentar tadi Aulia Fahmi? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Apakah yang berkomentar tadi adalah Muanas apa? Alaidit? Saya juga tidak tahu. Apakah yang berkomentar tadi namanya Husen apa? Husen Sahab? Bukan. Saya juga. Apakah yang berkomentar tadi namanya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia? Ya nggak tahu kita kalau soal itu orangnya, wujudnya si orangnya, karena kan kita namanya. Ya ini saya tanya jawab aja. Nggak tahu. Ya saya jawab kan makanya tidak tahu kalau orangnya si A si B-nya kan saya tidak tahu. Bukan, saya kan ngikutin yang ahli katakan tadi. Ya. Sosiologi antara orang sama orang. Ya pokoknya ilmunya orang sama orang. Gitu. Oke, Sekarang dari mana tahu ini yang komentarnya orang dengan orang? Kita hanya berdasarkan bukti itu. Bukti itu dianggap sebagai dalam dunia maya itu netizen itu ya orang. Gitu loh logikanya. Jadi kalau misalnya ini orangnya sopo, nah itu soal lain lagi nanti. Saya kaitkan lagi ahli katakan Ya. dia harus melapor. Ya kalau misalnya ada pihak yang dirugikan, Ya, dalam interaksi melapor. Stop. Dalam berinteraksi ada yang dirugikan dia melapor. Ya, Maka saya tanya, apakah ini bukan ya? Ya saya tidak tahu ini itu yang melaporkan. Oke, siapa namanya yang tempo hari ahli katakan itu? Yang tempo hari yang maksudnya? Kan katanya lihat ada nama-nama. Itu nama-namanya siapa? Nama-nama di situ ada nama bukan nama ininya, kita jangan disebutin. Ini loh nama-nama, ada komentar-komentar saja. Tapi saya tidak tahu bahwa namanya apa itu Anas Alaidit. Ya tahu di dokumen itu ada tulis namanya. Tapi kan saya tidak memahami langsung pada yang bersangkutan. Tidak memahami. Iya kan saya. Oke, cukup udah. Saya ganti lagi. Nggak tidak memahami, ngapain saya kejar kan? Iya. Oke. Iya. Selanjutnya, sewaktu diberikan. Ya. Tadi pertanyaan. Tapi kalau dikasih lihat masih ingat nggak kira-kira? Apanya? BAP-nya. Kalau dilihat. Sewaktu ini ada nggak gambar ini tempo hari? Ada dikasih gambar itu. Ingat. Iya, ingat. Waktu dikasih gambar ini bunyi nggak? Hah? Bunyi nggak suaranya? Enggak bunyi. Kalau gambar enggak bunyi. Yang bunyi itu kok ada rekamannya yang Rekaman. Oke. Ahli memberi keterangan terhadap gambar screenshot atau suara. Dua-duanya, screenshot sama suara. Ahli pernah tahu memberikan keterangan pendapat kalau yang diberikan tidak benar, hasilnya benar juga nggak kira-kira? Hasilnya apa? Yang diberikan, yang disodorkan ini tidak benar, rekayasa. Ya. Hasilnya jadi apa? Ya jadinya Pak ini enggak benar. Nggak benar kan? Iya. Di antara dua ini, yang ahli lihat yang kiri apa yang kanan? Langsung aja yang mulia ya. Oh ke sana, yo. Halaman 29, tapi banyak deh yang 29 aja yang mulia ya. Ahli lihat itu ya. Ini kalau dibuka, W itu udah beli YouTube segala
macam. Analisa tadi buka ya, nanti kita buka. Gambarnya ini. Ya, berarti yang ada yang sebenarnya itu ya. YouTube-nya dibuka nggak? YouTube-nya dibuka ya? Enggak kasih. Tidak dibuka YouTube-nya. Hanya disodori Ini sama rekaman. Saya kan YouTube-nya dulu. YouTube-nya dia dibuka. Gambarnya ini. Iya, gambarnya itu. Bukannya ada tulisan. Ini tulisannya pokoknya membangun Seperti ini. seperti itu ya. Oke. Kadang-kadang yang dilanjutkan ya. Ini Ya, ini sebenarnya saya. Ini kan komentar-komentar. Itu aja. Bisa coba. Waktu itu ini Pak. Karena kan kopi cantik ini kan sudah di kopi, mungkin jadinya seperti ini. Iya, itu diperbesar besar. Kan tadi kan saya tanya kalau menurut Alia, saya mengatakan Alia yang dikenal yang diserahkan yang mana? Tadi yang ini Alia, ya. Terus karena Alia juga bukan ini, sama yang besar. Ini kan juga besar kan membaca ini bisa mungkin. Maksudnya juga besar punya sananya sama. Ya, tapi yang bisa saya kan saya kok tulisannya sekali. Berarti yang kali baca dengan yang dibiarkan tidak sama. Dari mana tahu ahli bahwa itu sama? Saya asumsinya sama. Asumsinya sama. Iya, asumsi ya. Karena kan asumsi sama kan disodori ini sama. Kan nggak mungkin ini menurut biasa tetap ini. Wah, ini gambarnya ini. Gitu doang. Kan saya mau pasien hukum Ya, saya nggak ahli sosiologi tapi saya suka sosiologi ini. Iya. Tapi jangan gara-gara digital apa-apa ya. Terus yang di sini berarti berbeda dengan yang ahli market ekonomi. Iya. Artinya bentuknya. Ya isinya kita nggak tahu. Kalau isinya yang sama kalau rumusnya kan sama. Kalau Yang ini jangan ahli kelompok ya kan berbeda. Saya itu tidak ada yang artinya kalau tadi harus yang ini, oke. Ini kan berbeda yang kami lihat sama yang di sini tidak sama. Kan itu dulu anak ini ya Kenaikannya ini karena kira-kira dia artinya ini asumsi yang ini asumsi oke. Yang mana komentarnya harus yang urban berapa? Yang tadi urban Iya ini kan. ada yang menjadi fokus isinya maksudnya isinya yang saya ini tidak ada komentar kan? Ini ada judul. Bang nggak enak, tetap menunjukkan sama di sini punya saya yang tidak. Ya kan? Ini dibilang sudah diatur, tidak sama. Ini hanya judul, tidak ada komentar. Nah, kalau yang kita kan terus ada komentar itu dari bawah akhirnya di sini seperti ini ya itulah kadang-kadang mesti kan berpikir apa saya kan nggak tahu ya pokoknya saya kerjakan sesuai dengan ini kan sudah seperti itu jadi kan sudah dikolek Ya ini lah, dari faktor sekarang. Ya ini tidak. Terus, di sini ini ada yang bukan tanggal 22 Mei 2020. Ada yang sebelumnya. Dia dianggap melakukan itu tanggal 21 ya. 18. Ada nanti tahun 99 juga ada dalam perjalanan itu waktu si Aulia segala. Jadi tidak semua yang kejadian semua cerita lain. Kita tahu yang mana ada cerita-cerita yang masalah sebelumnya pokoknya saya tahu yang sebelumnya pokoknya sebelumnya dia tidak sebelumnya ada pernyataan tapi saya tidak menganggap itu sebagai ini saya cuma bercerita saya hanya menyatakan bahwa yang ada pembenaran
ini baru. Kalau yang sebelumnya saya kan saya anggap itu hanya komentar-komentar saja, artinya komentar ya. Ya, jadi yang ini tidak semua. Ya, tidak semua. Kaitan ini adalah materi yang lain ya. Oh ya. Tapi sekali lagi bahwa yang kami lihat itu ada komentar. Ya. Sementara ini adalah judul-judul saja. Ya. Kita kembali ke bawah. Ya. Tadi ahli mengatakan YouTube tidak dibuka. Ya. Kalau saya buka di sini nggak usah kan? Bisa. Ngapain kan? Itu suaranya bagaimana isi suaranya? Suaranya pokoknya menyatakan kepada Presiden Joko Widodo ini gitu bahwa ya. Jadi saat ahli tidak berbicara masalah YouTube, tapi menjelaskan masalah YouTube. Kenapa ahli mau? Jadi gini, YouTube itu kan bentuk, saya anggap itu bagian dari media. Kan gitu, walaupun saya tidak membuka secara ini, itu saya anggap itu media di dalam dunia maya, itu media salah satunya. Gitu loh, cara berpikirnya seperti itu. Ya karena cara berpikir ahli waktu itu seperti itu. Iya, karena dalam posisi kan kita terdesak waktunya ya. Sudah saya waktunya ini sampai malam saya seperti gitu ya. Saya sampaikan aja ini. Oh, jadi ahli kemarin buru-buru buat ini. Bukan terdesak. Ya bukan buru-buru, tetapi memang karena kan waktunya kan didesak untuk mengerjakan dalam sampai sore sampai malam kan kita juga lelah juga kondisi ada kondisi COVID. Saya juga ini kan. Kalau janji pikirannya kan pikiran yang disampaikan. Kalau misalnya dicari kelemahannya ya memang ya lemah ya di situlah adanya gitu ya. Saya kan hanya menerjemahkan yang saya terima saja. Oh iya. Ya, jadi ahli tidak pernah buka YouTube, tapi ahli dikasih suara. Ya. Dari mana ahli tahu bahwa suara itu adalah sama dengan YouTube? Jadi gini, kembali ke satu tadi gambar sudah saya katakan berbeda, ya. Gambar berbeda. Kalau YouTube-nya dia itu seperti ini. Kepentingan rakyat bangsa dan Yang negara. sudah pernah saya Yang setuju. lebih Ini ya. mengkhawatirkan Tapi tidak pernah lihat ini hanya suara. suara ini. Dari mana ahli tahu bahwa suara itu sementara YouTube-nya tidak pernah dibuka? Ya saya berpikir itu tulisan yang disodorkan itu kan Enggak, sama. suara. Ya dengan suara itu kan sama. Tulisan yang dituliskan sama suara itu kan tak sodorkan sama. Memang saya kan tidak melihat wajahnya kan enggak. ahli mengatakan antara suara dan tulisan sama. Ya. Tulisan itu tidak sama dengan suara. Ini sudah jadi fakta persidangan. Contoh, suara mengatakan singa-singa, harimau dan seterusnya. Tulisan hanya singa. Tidak ada singa-singa. Dan ada sekitar 8 atau 7 yang tidak sama. Kalau sama itu kan persis. Kalau mirip bisa tidak pemahaman saya. Nah, secara sosiologi, itu kaliannya kan nggak sama aja boleh bilang sama. Kan kembali kan saya katakan tadi, kita itu kan bicaranya kan namanya ilmu itu kan asumsi. Ilmu itu kan juga boleh membuat hipotesis. Saya anggap itu hipotesisnya sama. Begitu loh. Kalau kita mengatakan harus realnya seperti apa, ya itu tentu namanya juga BAP. Kita kan yang disodorin itu terus kita menerjemahkan itu didengar rekaman dengan tulisan. Iya, itu saja. Terus saya kan menganalisa, betul, ya sama. Terus saya diminta menganalisis dampaknya apa. Kan kita bicara dampak, tidak bicara manipulasi. Saya dari situ saja. Jadi meneruskan apa yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia. Jadi ahli mendengar suara dengan tulisan sama. Ya. Yang ahli dengar ada nggak penyebutan singa-singa, harimau-harimau maupun serigala-serigala? Enggak dengar. Hanya dengar harimau saja. Harimau, yang saya ingat. Iyalah, nggak apa-apa, yang ingat lah. Kan Kalau yang nggak ingat, ngapain kita bicara? Namanya kita ahli kan cuma melihat secara. Oh, jadi ahli mendengar harimaunya satu kali yang suara ya, singa satu kali ya, semua. Nah, biar Yang Mulia nanti yang menilai. Kami kan hanya membuka saja. Ya. Terus ahli ada dikasih juga yang begini. Ada itu disodorin oleh Ini
Ya, kayak- Apakah Ali melihat tadi tulisan yang dari sini atau kertas model lain lagi? saya yang dilihat kan itu. Yang ini, Nah, yang itu yang ada gini. gambarnya depan. Yalah, ininya depan. Tulisnya begini ya. Nah, ini begitu. Kalau itu barang bukti ya? Nah, itu barang buktinya yang pernah lihat yang ini. Iya, ini saya lihat seperti itu. Tunggu dulu, karena itu yang mulia kami tambahkan lagi. Itu tidur atau bangun yang kasih lihat? Yang Itu tidur, ini bangun. Kertasnya, landscape sama portrait. Beda. Yang dilihat makanya yang kasih lihat. Ini, manjang. ini berarti nggak sama. Manjang. Depan bentuknya manjang sih. Karena kan apa namanya? Saya berpikirnya mau manjang mau Ini sama landscape. aja kan berpikirnya kan solusinya begitu namanya. yang panjang itu. Iya, yang ada panjangnya. Itu. Ya, Yang seperti ini ya, tapi bukan ini. Seperti ini. Bukan itu atau dia saya nggak ngerti. Bentuknya itu seperti Ah. itu yang seperti ini loh. Bangun ya, bukan tidur. Kalau itu tidur namanya landscape ya. Itu kan cuma landscape sama ini saya bayangin Ya, saya udah ya. sampai ke situ karena kan sudah disodorin ini. Enggak, biar yang mulia aja menilai. Karena saya tanya mana yang dilihat, katanya yang begini. Sementara jadi barang bukti yang tidur. Alat bukti kan gitu. Nah, kalau isinya tadi kan ahli sudah mengatakan serigala 1 kali, singa 1 kali, sama dengan suara yang diperdengarkan. Itu jangan berubah lagi ya. Nah, sementara kalau kita putar nanti bilang harimau-harimau, serigala-serigala, menghindari. Habis itu para elit politik semua ada. Ya, berbeda. Bukan saya simpulkan berbeda ya. Nah, ini kan cerita persidangan. Selanjutnya ahli dikasih tahu oleh penyidik bahwa yang dilaporin oleh Aulia Fahmi dan kawan-kawan itu paragraf mana saja. Cuman itu apa semua yang kata kalimat itu aja disodorin. Jadi dari pokoknya ini kan sekitar 4 detik kemarin ya kalau nggak salah. Ya itu pokoknya itu. Jadi semua. Disodorkan aja ini Bapak baca itu. Saya baca pelan ini. Jadi tidak. Pelan-pelan aja. Oh iya, silakan. Jadi Kan hanya yang saya tahu itu. Diperkecil aja. ya, ya. Jadi tidak dikatakan paragraf 1, paragraf 2 dan paragraf terakhir tidak, tapi semua. Dan ahli melihat keonaran itu berdasarkan isinya atau karena komentar. Melihat membaca isinya dibaca. Ya. Ya kan komentar ya dibaca komentarnya karena kan kita bicaranya kan hanya meaningnya kan maknanya ini maknanya apakah mengandung apa istilah unsur potensi keonaran kan gitu doang. Bukan ahli. Saya dari tadi awal tadi ahli katakan keonaran itu terjadi kalau ada komentar atau pertengkaran antara 2 orang. Ya, Sementara ahli kan membaca ini. Nah, keonaran tadi karena isinya yang ahli katakan atau karena komentar orang yang berbeda antara orang sama orang. ya kok dua-duanya itu ya komentar orang yang berbeda itu komentar yang berbeda itu kan bisa berkomentar nih komentarnya. Iyalah ya, Ya karena udah, itu aja. karena isi komentar, Ya. makanya ahli katakan perbuatan dia membuat ini jadi onar kan Ya, begitu. Bukan isi tulisan, bukan isi suaranya. bukan Jadi itu. jadi isi suaranya tidak ada masalah ya. Ada masalah di suara ya apa orang nggak ada yang di ini Ya. saya cuma mendengarkan saja oh ya ini sudah. Jadi yang bermasalah karena ada komentar-komentar. Ya. Oke. Nah, jadi ada komentar yang mendukung, ada yang komentar a priori. Ya. Jadi ini telah terjadi keonaran di dunia maya namanya ya. Jadi, istilahnya pokoknya perdebatan di situ. Iyalah, itu udah onar Baca. ya. Itu onar. Ahli sebagai ahli sosiologi hukum, apakah juga mendalami mengenai Undang-Undang ITE maupun pasal 14, 15, Undang-Undang 146? Kalau apa namanya mendalami secara ini nanti konteksnya pidana ya itu pidana. Tapi kalau saya kan hanya diminta dibatasi pengertian dari itu apakah mengandung maknanya mengandung itu tidak mengandung keonaran. Kan 14 ayat 1 itu
keonarannya dengan sengaja. Itu harus ada pembuktian onarnya. Seperti apa? Kalau onar dipahami ribut-ribut berarti ada ribut-ribut. Itu namanya sengajanya di situ. Makanya kalau kita bicara hukum loh, tapi nanti jadi saya beda ini, nanti beda ruang ilmunya. Tapi ini sekedar pengetahuan namanya. Nah, yang kedua, kalau yang ayat 2 itu potensi, maka ada kata dapat di situ. Dapat itu potensinya, maka hukumannya lebih ringan, cuma 3 tahun tuntutannya kan. Kalau yang di atas kan 10 tahun. Nah, kalau yang pasal 15 itu cuma berita yang berlebih-lebihan atau berita yang dikurang-kurangi. Misalnya orang ngambil di online atau apa, di berita apa, di clipping, kemudian itu diubah-ubah. Nah, itu kategorinya dia 15. Gitu. Saya tahu. Nah, karena sudah masuk ke sana kita, yang ini masuk yang mana dia? Ini, kalau ini maksudnya saya memasukkan di potensi. Yang 3 tahun. Hah? Yang 3 tahun. Iya, potensi. Karena kan onar. Jadi gini kan saya bilang tadi onar itu ada perdebatan. Nanti onar ada yang dipahami kekacauan, padahal kekacauan itu sebenarnya kakak dari keonaran. Kalau bahasa Suzuki namanya perilaku anarkis, Pak Kim. Jadi perilaku anarkis itu namanya kakaknya dari keonaran. Makanya di dalam penjelasan 14 ayat 1 itu kan dikatakan kekacauan itu di dalamnya juga keonaran kan gitu. Artinya di situ ada naikan. Di atas itu Suzuki ada namanya anomi. Anomi itu situasi yang kacau balau, tidak ada aturan orang seperti tahun 97 itu namanya. Kalau sudah ini bentuknya bukan anomi lagi, sudah seperti di Myanmar, nanti beda lagi. Ya. Itu hanya ada pengertian ininya. Jadi mundur sedikit, karena ahli kan artinya melebihi manusia biasa seperti kami. Ya, kami kan nggak ahli-ahli. Jadi pada waktu dibuat undang-undang ini tahun 46, apakah kalau tahu kan melebihin boleh, tapi kan berkaitan. Maksud dibuatnya pasal 14 dan pasal 15 sama seperti yang ahli berikan kalian hari ini. Pada waktu dibuat dulu sama seperti yang sekarang ini, kira-kira dulu masuknya. Kalau konteksnya hanya karena beda ini kan, beda ruang dan waktu ya. Beda ruang dan waktu, sangat sama. Sama. Jadi dulu juga pasal 14 itu kurang lebih seperti ini, siapa ngoceh dibikin ke 1 kalau terjadi, kalau potensi 14 ayat 2 gitu. Kalau hanya kutip-kutip dari orang 15. Dulu kan belum ada undang-undang ITE ya. Nah, ini kaitan sama ITE. Nah, apakah sewaktu ahli diberikan kertas yang biru tadi maupun suara yang katanya isi sama dengan kertas biru, itu dikatakan siapa yang mempublish, memasukkan ke internet? Tadi kan ahli bilang memasukkan ke internet kan. Nah, itu disebut siapa yang memasukkan ke internetnya? Nggak dijelaskan. Nggak dijelaskan ya. Jadi, kalau itu kan kontennya jadi ada unsur menyebarkan kan ya, menyebarkan dan di atas itu. Jadi tidak sampai di situ. Jadi tidak dijelaskan siapa yang masuk ke dalam internet. Iya. Sementara ahli katakan ini harus dimasukkan ke dalam internet. Iya, data itu kan ada di internet. Namanya juga disodorin berupa ini kan. Tunggu dulu. Jangan kita ke kesimpulan, nanti ahlinya terlampau melebihi daripada yang kami harapkan. Tidak disebutkan siapa yang masuk ke internet. Padahal ahli katakan tadi harus masuk ke dalam internet. Ya. Masuk ke internet ini hanya opini atau asumsi daripada ahli, bukan berdasarkan fakta yang diberikan oleh penyidik. Begini, kan kita itu kan konteksnya kan dunia maya, ya kan, dunia maya. Ya namanya dunia maya itu mesti ada orang yang memposting, kan gitu, masuk di situ dimasukkan. Ya. Ya logikanya seperti itu. Nah, saya tidak diberitahu siapa yang memposting itu, apakah betul Pak betul yang memasukkan atau dia, saya tidak dikasih tahu apapun. Jadi saya hanya disodori ini loh, ada kasus seperti ini, itu saja Pak. Jadi bagi ahli sosiologi Ya. tidak penting siapa yang upload, tidak penting. Iya, tidak penting. Yang penting dikasih suara
dikasih kertas sudah bisa. Bisa itu jaga bukti bahwa itu ada interaksi, kan kita bicara tentang interaksi. Interaksi saja. Interaksi. Apakah itu dari internet sebenarnya apa tidak, itu tidak penting ya. Iya, tidak sampai ke sana. Tidak penting ya. Oke. Kembali ke pasal 14 dan 15 tadi. Apakah pernyataan-pernyataan tadi kalau tidak dipublish, tidak disampaikan kepada orang lain, bisa berlaku? Kalau di dalam sosiologi kan ini, kalau itu tidak disampaikan, tidak ada interaksi kan, yang enggak ini kan sendiri. Jadi kalau misalnya nggak dipublish, berarti kan hanya untuk konsumsi di sendiri ya. Apakah ya bukan sosiologi? Apakah Ali bisa berpendapat seperti itu karena adanya komentar-komentar tadi? Bahwa tahu ini dari internet, kena komentar-komentar. Iya. Karena ada komentar-komentar, itu. maka ahli menaruh dalam asumsinya bahwa yang suara ini maupun kertas ini adalah dari dunia maya, begitu ya? Iya. Bukan berdasarkan suara, bukan berdasarkan kertas bisa menyatakan di dunia maya, tapi karena adanya komentar. Iya, karena kan namanya juga kita kan ahli komentar. Itu kan sudah biasa kita menangani seperti itu. Kalau ini ya otomatis saya simpulkan ini dari dunia maya gitu. Oke. Di sini ada nomor 15. Ini sampling aja saya. Udah 3:30 lagi, tinggal 1 jam. Jadi nomor 15 dibuat pertanyaan kepada ahli. Ya. Nomor 15 ada pertanyaan. Pertanyaannya seperti ini ahli. Dijelaskan kepada ahli bahwa saat ini penyidik di Titpetser sedang melakukan penyidikan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan atau kelompok berdasarkan sara melalui media sosial dan atau dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum dan atau menyiarkan berita atau pemberitaan bohong hoak dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat, menyiarkan kabar yang berkelebihan atau tidak lengkap yang mudah dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 45A ayat 2 Junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, pasal 14 ayat 1, 2, pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 146 tentang peraturan hukum pidana atau pasal 207 KUHP berdasarkan laporan polisi nomor LPB dan seterusnya tanggal 22 Mei 2020 melalui media sosial dan di dalam media elektronik online yang disampaikan pelapor dan saksi sebagaimana berikut. Ini pertanyaan nomor 15. Saya mau melihat jawaban nomor 15. Berdasarkan kronologis kejadian di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Bahwa link HTTP, indeks dan seterusnya yang di dalam link tersebut terdapat informasi dengan judul berita, surat terbuka dan seterusnya. Apakah ahli membuka link ini? Membuka, waktu itu membuka, cuman karena terbatas saya tidak sampai. Pokoknya saya buka isinya ini, itu aja. Jadi yang dibuka link yang ini tadi dibuka. Iya, link itu dibuka. Dibuka. Nah, dibuka, ininya sama gitu. Karena kan kita pokoknya saya lihat ini ada, terus saya jawab. Nah, jadi berdasarkan link tersebut, ahli hal ini dapat dibuktikan dengan kalimat tersangka sebagai berikut. Kok ahli tahu dia tersangka? Apanya? Dia jadi tersangka kok ahli tahu? Sebenarnya pelaku. Ya saya anggapkan kan itu asumsinya. Karena pada tanggal ini dia baru tanggal 26 itu tersangka. Karena ahli yang ngomong, maka dia jadi tersangka. Karena berdasarkan pendapat ahli, minimal 2 alat bukti termasuk pendapat ahli. Kok di sini sudah bilang tersangka? Jadi gini, saya berpikir itu ini sebenarnya bahasanya itu pelaku, cuman kita anggap seperti tersangka karena kan cukup pikiran seperti masa kita mau ngomongin terdakwa ya mungkin kan asumsinya kan seperti itu. Jadi itu dalam pengertian kita sosiologi hukum namanya hukum ya isinya terdakwa, tersangka. Kalau bahasa sosiologi mah pelaku sebenarnya. Nah, surat panggilannya masih ada, coba kasih lihat. Nggak ada lagi. Di situ jelas disebut untuk pemeriksaan
penyelidikan atau penyidikan? Masih ingat? Kita penyidikan. Penyidikan. Disebut di situ nama tersangka? Belum, cuma disebut sebagai ini Terlapor. terlapor namanya ini. Nah di sini ahli mengatakan ini tadi tersangka. Ya, ini biar ahli bukan berarti ya kita agak janggal juga ya. Satu, di tengah pandemi COVID-19 saya melihat tata kelola, ini kan statement dia. Ini ahli ambil dari link ini tadi. Ambil ya. Nah, ini ahli membelahnya menjadi 9. Benar, masih ingat? Ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Habis itu ahli mengatakan poin 1. Saya Ruslan Buton mewakili seluruh warga negara Indonesia yang secara prihatin dan seterusnya. Poin 2, Saudara Joko Widodo. Namun bukan menjadi sebuah rencana. Pernyataan ini jelas mempengaruhi. Nah, jadi kalau ini ahli sesuai dengan laporan hanya 2 poin. Yang ahli memberikan penilaian, tidak semua isi ini. Ya, jadi kami jadi meluruskan jadinya. Jadi ahli hanya punya tugas, punya order hanya untuk 2 poin. Poin 1 saya Ruslan Buton, poin 2 Saudara Joko Widodo, sekali lagi saya sampaikan bahwa begini. Hanya itu. Dari mana ahli tahu poin ini? Sementara dari tadi ahli katakan tidak ada poin-poin. Kok bisa ini jadi tertulis? Kan awal saya tanya tadi kan, mana yang kita lupa? Itu teleponnya kalau sudah lama kan begitu ya. Jadi kita, yang saya ingat itu ya poin-poin itu kan menggambarkan 1, 2 itu sebenarnya untuk memudahkan kita. Kalau saya kan orang dulu berpikir ini taksonomi untuk memudahkan saja dalam hal ini. Kalau kemudian ini sama enggak sama ininya ya saya bukan. Tapi semuanya itu diperlihatkan. Iya, diperlihatkan gitu saja. Jadi saya konten ini kan ya namanya kita kan terbatas waktunya untuk menjawab, kemudian ini ya dijawab sebagaimana yang saya tahu itu saja. Jadi kalau misalnya sampai betul ya sudah sesuai batas ilmu saya ya sampai situ lah Pak, punya batasnya. Iya, kami tahu batasnya. Makanya tadi ahli katakan semua memberikan pendapatnya. Mana yang tadi hoak entah apa segala, ternyata dari awal memang dilaporkan hanya 2 hal dari isi tadi, tidak semua. Ya, jadi sekarang kita dalamin. Pertanyaan ini jelas mempengaruhi perilaku dan sikap individu atau kelompok yang memicu terjadinya situasi onar di masyarakat majemuk Indonesia. Secara substansial, kalimat-kalimat dalam surat maupun video yang diunggah di YouTube mengandung unsur permusuhan. Ini ahli mengatakan secara substansial kalimat-kalimat dalam surat maupun video yang diunggah. Padahal ahli tadi di sini berbicara untuk indeks ID. Bagaimana saksi bisa bicara YouTube sementara saksi masih memberikan penjelasan yang ini? Bagaimana ini? Saksi tahu pula diunggah dari video, sementara saksi tidak ada mengunggah. Yang diunggah di YouTube. Dari mana ahli bisa tahu itu? Dari dokumen yang disodorkan itu Pak. Jadi saya hanya menjawabkan sesuai penyidik menyodorkan. Ya saya jawab itu nih loh seperti ini. Ya saya jawab ini. Ya, kan? Iya, sebenarnya itu saja. Jadi kalau misalnya yang lain-lain saya tidak tahu karena mungkin berarti hanya melihatnya keahlian saudara saja menjelaskan ini. Ya saya jelaskan aja menurut pengetahuan saya itu. Sebentar ahli. Tidak, ya. Di sini ahli bahwa link HTTP indeks dan seterusnya ini bukan YouTube. Kalau YouTube www.youtube dan seterusnya. Jadi ahli dalam rangka menerangkan ini. Kenapa ini ada penyeludupan mengenai mana tadi ini? Halaman 34. Dalam surat maupun video yang diunggah di YouTube mengandung unsur permusuhan. Padahal ahli belum sampai untuk menjelaskan yang dari YouTube. Jadi gini, makanya saya ngaku saya itu pribadi saya tidak minta. Saya hanya disodori, gitu loh.
Gitu. Ya saya anggap itu ada, kan saya berbicara ilmu pengetahuan saya, namanya ilmu pengetahuan. Saya anggap itu Oke. ada Ya, pengetahuan ya. gitu loh. Kalau itu kemudian dianggap saudara, oh ini bagaimana? Ya saya jalankan itu mampunya gitu loh. Jadi di YouTube tadi, taunya YouTube itu setelah ahli mengisi apa sebelum mengisi? Tadi kan katanya disodorkan pertanyaan, habis itu isi. Iya, jadi kan gini, kan kita prosesnya itu kan 2 kali itu. Jadi ini kita sodorin, dikasih pertanyaan, terus kita jawab. Nah, udah begitu saya kembalikan ke sana, benar nggak ininya ini? Terus oh ini belum, balik lagi. Terus saya ini kan lagi, oh ini kurang ini, gitu aja Pak. Jadi masuknya kata-kata YouTube ini pada tahap yang mana? Tahap keduanya, Yang kedua, yang pertama belum ada. belum ada. Jadi disuruh penyidik tambah gitu. Apanya? Tambah masalah YouTube kata penyidik di sini. Iya ditambahin kalau ini ada YouTube yang harusnya ini buktinya sodorin ya terus Ya tulis di enggak. situ. Jadi ini penyidik yang suruh tambah. Iya. Padahal ahli belum sampai tahap untuk bicara YouTube. Di sini masih bicara masalah indeks. Kenapa ahli mau? Jadi gini. Kan jadi keahliannya jadi Kan gini Pak, kalau logikanya beda gitu. lah. Iya. pendapat bapak aja. Iya, saya pendapat saya, ya kan ada bilang gitu. Jadi ini pendapat saya. Jadi saya berpendapat itu disodorkan itu sebagai buktinya itu. Ya saya jawab seperti itu, kembali lagi diinkoreksi lagi, balik lagi ininya ini sampai sudah dianggap selesai. Nah, saya tanda tangan sudah seperti itu, bahwa akhirnya kemudian Isinya seperti itu. iya kronologinya seperti itu Pak Hakim. Jadi saya nggak mengerti sampai kemudian detail ininya ini kok ini nggak cocok sama ini nggak ini yang bukan kewenangan saya kan ahli cuma disodorkan yang data itu. Ya. Jadi itu yang biar jadi fakta. Jadi ahli di sini berbicara hanya mengenai indeks ID. Ini saya bolak-balik. Padahal kalau YouTube ini ada lagi linknya www, YouTube dan seterusnya. Bagaimana ahli memberikan pendapat keahliannya yang tidak menjadi title daripada penjelasan. Ini kan bahwa link ini ya terdapat informasi. Tapi di sini ahli sampai kebablasan menjelaskan masalah YouTube. Itu kan berbeda. Ya karena disodori datanya itu Pak. Jadi ini loh data YouTube ya. Saya jawablah seperti pengetahuan saya. Gitu. Oh, jadi ahli biasa begitu ya, ditambah-tambahin boleh ya? Ditambahkan boleh, namanya kita ahli kan disodori lagi Pak ini begini ini ya sudah. Karena kan oh ini lupa Pak, kadang-kadang sampai suruh Bapak tunggu dulu. Nanti saya ini ada ini, sekarang nungguin sampai ini baru dibaca lagi. Memang prosedurnya nggak seperti yang dibayangkan mulus lancar, juga enggak ya. Saya kan tapi kan nggak mungkin itu saya ungkap karena itu sifatnya ini kan internal penyidik ya. Jadi saya bersikap menghormati. Enggak. Terbuka aja dalam persidangan. Bagaimana sebenarnya? Kalau selesai terbuka, udah saya tutup dan pulang kita. Jelasin aja. Tugas kami pengacara kan itu. Nah iya, ya saya menjelaskan seperti yang saya sampaikan itu. Jadi isi ini tidak sekonyol semuanya keinginan ahli. Ada keinginan penyidik harus ditaruh dalam. Berarti kan begitu. Bukan begitu. Ya keinginan ya saya yang menjawab bahwa tapi penyidik menyodorkan ini loh. Gitu. Bapak kalau pemerintah lebar jadi tidak bapak jawab ya sudah. Itu pendapat bapak. Jadi pendapat ahli bisa bertambah, bisa berkurang karena ada permintaan. Ya bisa saja. Ah, sekarang saya minta. Bisa berubah ya? Enggak Pak. Saya kan anunya penyidik kok gimana? Sampai kan pengacara. Oh, nggak mau. Iya dong lainnya. Oh, nanti suatu saat Saya udah titik begitu. oke. Ya nggak apa-apa, kan kami yang mulia yang menilai. Nomor 16. Terkait dengan pasal yang disangkakan terhadap pembuat surat terbuka untuk Bapak Insinyur Joko Widodo dan rekaman suara terbuka untuk Bapak Insinyur Joko Widodo. Halaman ini yang mulia 38 yang mulia. Nomor 16. Atas nama Ruslan Buton yaitu pasal 28 ayat 2 dan seterusnya. A. Mohon jelaskan oleh ahli apa yang dimaksud dengan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan sara menurut ilmu sosiologi. Coba apa?
Jadi kan apa? Ini saya bandingkan nanti, masih sama nggak dengan omongannya? Coba. Ya pokoknya individu itu kan perorangan orang. Jadi individu itu dalam sosiologi pengertiannya individu dan individu. Ada individu itu ada dua istilah. Jadi yang satu itu individu itu antara jiwa raga. Nah, kemudian yang satu adalah individu. Maksudnya adalah apa? Individu itu tidak lepas dari individu yang lain. Gitu. Jadi pengertian individu itu tidak satu, tapi pengertiannya adalah jiwa dan raga itu satu, tapi juga dia punya apa namanya individu, sifat sosialnya. Jadi itu yang disebut individu. Itu memang istilahnya di situ seperti itu, istilah di pasal 28 individu. Oh, jadi ahli ini bukan menjelaskan makna daripada keahliannya terkait dengan ini ya, keterangan tadi ini. Jadi ahli ini memberikan keterangan penjelasan kalian terhadap isi pasal ya. Iya. Isi pasal. Bukan ini ya. Iya. Oke. B. Dan mohon jelaskan apakah menurut ahli perbuatan surat terbuka untuk Bapak Insinyur Joko Widodo dan rekaman suara dan seterusnya atas nama Rusun Boton telah dapat diartikan dengan telah melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu apa nih dan atau golongan karena dampak dari pemberitaan dari media massa menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Saya bacakan atau ahli yang menerangkan sama apa enggak? Ya sudah itu jawabannya itu seperti itu. Enggak, ini pertanyaan. Iya. Jawaban ahli apa? Saya mau dengar sama enggak dengan yang tertulis? Ya, jawabannya sih bahwa ya disebutkan ada ya bahwa ini apa namanya termasuk. Oke ya, saya menyimpang sedikit tapi berrelevan. Di sini dikatakan dari media massa. Apakah ahli jadi uji bukan? Di Republik ini ada undang-undang pers namanya. Kalau udah bicara media massa, itu kewenangan ada di mana? Apakah ahli ini dalam memberikan pendapatnya karena ada permintaan Dewan Pers atau polisi? Saya diberikan untuk polisi. Jadi penyidik tidak seperti itu. Iyalah, apakah dengan tidak ada kewenangan dari yang meminta ahli? Padahal ahli tahu hukum kan, bahwa yang punya kewenangan Dewan Pers memberikan keterangan juga kaliannya. Paling nggak relevan ini. Ini kan cuma pendapat, itu kan sependapat kan menjawab seperti itu. Ada seperti makanya di dalam media massa ya saya dengerin, oh ini dunia massa, media massa ada pak, ini sudah saya cantum di situ gitu loh. Kalau misalnya secara prosedur undang-undangnya ya itu Dewan Pers. Dewan Pers ya. Jadi pendapatnya harusnya kalau yang manggil Dewan Pers Ya. karena udah jelas media massa. Media massa. Saya mau tanya apakah ahli itu harus sesuai dengan kemauan penyidik selalu? Kalau nggak sesuai kan boleh bilang, oh ini nggak bisa, ini bukan kewenangan Anda. Kan bisa harusnya, udah tahu ini media massa. Ini ya, kalau dalam memberikan ini pengetahuan saya, kita apa si penyidik menyampaikan ya saya jawab, penyidik menyampaikan ya saya jawab begitu. Tetapi memang di dalam prosedur itu kan saya bilang namanya juga dari siang sampai malam harus menjawab itu semua bolak-balik. Enggak, ahli enggak dari siang. Tadi jamnya enggak dari siang. Enggak kan sampainya kan jam 11 malam. Iya. Sampai malamnya. Ya kan datangnya kan siang. Pagi jam 10 kalau nggak salah. Jam 13 sudah sore. Iya, sampai sore sampai malam kan ngerjain. Makanya ngerjain itu kan bolak-balik karena ya nunggu juga Pak, nunggu lagi ya saya nunggu. Oh, gitu ya. Itu loh, Pak. Oh, jadi ini tidak terpikirkan akan ditanya pengacara bahwa media massa dipersoalkan nggak terpikir. Kalau nggak sampai di situ. Nggak terpikir kemarin ya. Nggak terpikir seperti itu. Nah, jadi dengan kami katakan seperti ini bagaimana Ali? Apanya? Kalaulah tempo hari Ali ngeh bahwa ini kaitan media massa, apakah tidak berbicara kepada penyidik? Penyidik, ini tidak ada persoalan. Karena ini undang-undang pers. Saya berpikirnya pada tataran sosiologis ya. Jadi berpikirnya kalau itu sudah disodorkan sebuah itu dan interaksinya ada ya sudah saya jawab itu. Kalau misalnya kita berdua mengait undang-undang pers, undang-undang ini, saya belum sampai terpikir ke situ karena pikirannya konsentrasi menjawab itu, ya kan ditanyakan menjawab kan itu. Oh begitu ya, oke ya.
Ini jawabannya, iya. Perbuatan tersangka dalam surat terbuka untuk Bapak Insinyur H. Joko Widodo dan rekaman suara surat terbuka untuk Bapak Widodo dapat dimaknai sebagai tindakan komunikasi atau interaksi sosial yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan antar kelompok tertentu yang terdapat di masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan kalimat dalam surat tersebut. Hal ini dibuktikan dengan kalimat dalam surat terbuka untuk Bapak Insinyur Joko Widodo maupun video yang diunggah di YouTube. Ya. 1. Di tengah pandemi COVID-19 saya melihat tata kelola berbangsa, bermakna dan seterusnya. Di sini saya tidak akan memaparkan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tadi kan ahli hanya dimintain oleh penyidik hanya poin 1 dan poin 2. Pelapor dirugikan hanya karena poin 1 dan poin 2 dan tidak yang lain. Apakah saksi tahu itu? Saya tidak tahu. Baru tahu sekarang. Tahu pokoknya dimintain pendapat sesuai dari pertanyaan saya jawab, saya Iyalah, kan awalnya poin 1 poin 2. Di sini ahli mengomentarin semua kan begitu. Iya, karena sesuai dari pertanyaan itu ya suruh jawab, saya jawab. Oke. Mungkin maksud penyidik kan ingin tahu juga pendapat saya seperti apa kan dari situ. Begitu, Pak. Oke. Di sini ahli mengatakan iya perbuatan tersangka dan seterusnya hoax. Saya ambil sampel 2 saja. Di sini saya tidak akan memaparkan kebijakan-kebijakan saudara yang lebih banyak merugikan rakyat, bangsa dan negara. Itu hoax itu. Iya, kalau maknanya ya itu dianggap sebagai bohong. Maknanya bohong. Ya. Kalau nggak bohong tuh bagaimana? Iya, kalau Kan saya cari riset kebalikannya. Ini kan maknanya bohong. Kalau nggak bohong gimana harusnya kalimatnya? iya, kalau nggak bohong ya menyatakan bahwa apa yang disampaikan kepada Pak Jokowi itu sesuatu yang dianggap kebenaran masyarakat. Di sini saya ulang ya, yang ini yang bohong kan. Di sini saya tidak akan memaparkan kebijakan-kebijakan saudara yang lebih banyak merugikan rakyat, bangsa dan negara. Bohong. Iya, karena itu dianggap kebijakan. Iyalah, ini bohong. Ya, Kalau nggak bohongnya bagaimana? Iya, tidak bohongnya itu ya dia menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakannya sudah sesuai dengan yang ada sekarang, yang artinya masyarakat mendukung itu. Itu baru tidak bohong. Kalau ini bohong. Ya, saya anggap itu bohong. Maknanya itu ya, asumsi saya gitu, umumnya saya gitu. Ya, pendapat saya. Apa alat ukur ahli bahwa merugikan rakyat, bangsa dan negara? Apa alat ukurnya bahwa ini tidak merugikan rakyat, bangsa dan negara? Kan masih ada alat ukur. Ya, kalau kita mau bicara alat ukur, tentu harusnya ada kan merugikan pada negara. Maksud saya adalah kita kan mengatakan bahwa ini kebutuhan saudara itu merugikan masyarakat. Padahal kan kita lihat bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi saat itu bukan sekarang ya. Saat itu saya anggap itu tidak ada yang merugikan masyarakat itu. Karena apa? Karena kebijakan beliau dalam hal entah memberikan bansos lah, penanganan COVID lah, itu saya anggap sudah sesuai dengan ini pilihan daripada kebijakan pemerintah. Oh itu. Itu hanya ahli sendiri atau memang semua orang berpikir seperti ahli? Iya kan, sebagai seorang ahli saya melihat, membaca, mengamati situasi yang terjadi gitu kan, yang ahli mengamati ya, hasil pengamatan. Ya, hasil pengamatan terus saya berpendapat seperti itu gitu. Berapa banyak yang ahli amati? Apanya? Yang ahli amati berapa banyak dari Sabang sampai Merauke? Apa tetangga kiri kanan memang daerah elit, daerah ini kan pengaruh juga. Wah, kalau sampai di situ bukan. Lah bagi kami penting. Bisa juga ini. Nanti saya menjelaskan tentang kebijakan publik. Jadi intinya ya pokoknya itu saya anggap asumsinya saya. Karena gini, ahli itu kan ahlinya sosiologi. Iya. Sementara yang ahli katakan tadi masuk sosiologi bukan? Masuk. Mau bilang ini bohong tidak bohong? Apanya? Mau mengatakan ini bohong tidak bohong, itu keahlian daripada ahli bukan? Itu kan pendapat saya. Kalau mana ini ya hakim lah yang punya ini. Nah, saya kan dimintain pendapat. Ahli kan dipanggil untuk menjelaskan keahliannya. Betul. Ngapain ngomong yang bukan ahlinya? Loh, kok bukan ahlinya saya? Lah kan bukan ahli
ahlinya untuk menyatakan ini bohong tidak bohong. Itu kan orang lain lagi. Anda nggak putus pengadilan yang mengatakan bahwa ini bohong. Saya juga kalau bela, kalau nggak bisa bela ya mundur saya. Itu pendapatnya berdasarkan ilmu yang dikuasai. Ya. Iya, ilmu yang dikuasain. Tapi ahli di sini kan dihadirkan sosiologi apa tadi? Hukum. Sosiologi hukum. Nah, saya aja pengacara nggak boleh pendapat. Nah, ahli di sini memberikan pendapat yang tidak keahliannya. Tadi kan jelas di awal tadi waktu Pak Jaksa nanya. Saudara nggak paham, saudara kan akan mengatakan saudara itu tidak ahli, Anda tidak. Oh enggak. Tapi saya nggak punya pendapat bahwa pendapat saya itu titik yang saya Kan? Kalau pada berbeda dengan ahli, ya nggak apa-apa. Kan Jadi pendapatnya sudah. Jadi ahli tolong dicabut. Saya nggak ada bilang ahli tidak ahli. Saya bilang ahli. Tapi untuk ini bilang bohong tidak bohong itu bukan ahli. Bukan ahli punya ilmu ini. Kecuali tadi survei, tukang survei udah survei, memang itu cari makannya. Ya kalau mau kayak gitu ya saudara panggil aja ahli survei ini ada nggak perkembangan itu ahlinya ini bukan kewenangan saya lagi. Tapi Bukan. itu kan pengetahuan saya jawab seperti itu. Ya kalau ya saya memahami saudara di posisi saudara saya juga paham namanya ini, tapi saya tidak pada titik itu saja. Pernyataan Bapak sudah. Ya sudah itu. Nyambung lagi ke mereka. Ya, terus Saudara Joko Widodo, sekali lagi saya sampaikan bahwa solusi terbaik menyelamatkan bangsa dan negara kesatuan Indonesia hanya ada satu. Saudara harus bersikap kesatria dan legowo untuk mundur dari tahta kepresidenan. Ini apa? Bohong lagi. Ya. Yang benarnya bagaimana? Yang benarnya tidak harus menyatakan mundur. Apakah Pak Joko Widodo itu tidak akan pernah mundur? Terus di atas? Apakah ada dia bilang besok harus mundur? Hari ini setelah saya ucapkan? Ada nggak? Di dalam kalimat itu? Nggak ada kan? Kan pasti mundur. Kenapa ahli tidak berpikir begitu? Karena tidak lokus atau tempus nggak pas? Lah bukan mengarahkan. Karena bukan keahliannya. Kalau tadi masalah tadi ada dua berkomentar bahwa ini kan saya nggak intervensi, hanya saya tanya ini untuk orang atau untuk apa. Kalau ini ada, jadi itu sebenarnya jawab aja itu ya jawab Iya. aja itu. Tetapi intinya sebenarnya yang Anda tanya itu sebenarnya mengait juga dengan bahasa itu kan mengenai nah kan itu. Tapi saya memahami meaning dalam ilmu sosiologi itu kan interaksi itu. Jadi saya anggap itu sebagai ini pengetahuan saya seperti itu. ya, jadi ini ahli bahasa seharusnya. Ya ahli bahasa itu yang menjelaskan. Udah itu aja, kalau dari tadi ngomong gitu, saya lanjut. Oke. Nomor 17. Terkait dengan pasal yang disangkakan terhadap surat terbuka untuk Bapak Insinyur H. Joko Widodo dan rekaman suara surat terbuka untuk Bapak Insinyur H. Widodo. Jadi ahli ini menerangkan YouTube atau rekaman suara. Kalau tadi kan sudah jelaskan, saya itu kan suatu titik ya YouTube yang ini. Tapi kan saya bilang kalau itu kan saya memang nggak buka. Katakan saya nggak buka, kecuali saya membuka sendiri nggak. Tapi disodorkan ini loh seperti ini. Ya itulah adanya. Terus saya jawab itu sebagaimana yang disodorkan. Oke, Itu sekarang saja. tolong kita nggak bawa laptop ya, rekaman suaranya. Karena rekaman suaranya yang ahli dengar singanya hanya satu kali. Mana tahu berbeda kan kita nggak tahu juga. Gimana yang mulia? Kami karena ini bagi kami penting. Kalau YouTube tadi katanya langsung kubuka yang sini. Karena rekaman suara sama tidak rekaman suara. Kalau tadi gambar udah beda. Sekarang rekaman suaranya sama nggak dengan yang jadi alat bukti sama yang ahli
Nggak ada. Tapi intinya saudara mendengar apa tadi? Satu kali ya. Iya, satu kali dan saya sampaikan, makanya saya bilang kan satu kali yang saya dengar itu. Kalau itu fokusnya gitu. Iya. Karena kan kalau ini kan sudah tadi langsung jelas yang mulia, beda. Nah, sekarang alat bukti yang di sini sudah berkali-kali kita dengar adalah singa-singa, harimau-harimau dan seterusnya. Memang ada yang tadi satu kali singa, rekaman pertama yang diambil suara dia. Nah, tapi sampel suara yang mulia. Kita sudah dengar di sini. Nah, kasihan pula ahli ini kan kalau bukan kasihan apa bukan, saya menghargai keahliannya. Ini anak saya. Nah, jadi saya menghargai ahli. Jadi Saya sampaikan bahwa supaya saya ahli juga ya. Saya yang menjawab sesuai yang disodorkan saja. Karena suara yang terjadi tidak seperti itu masalahnya. Oh, itu agak lain, kan? Saya sebagai pengacara ya harus di sana lah. Gimana dibutuhkan itu? Iya yang mulia. Kalau itu gimana? Masih sebenarnya pemeriksaan dibandingkan dengan apa yang disampaikan tadi, maunya begitu. Kalau bisa buka. Jadi sejak itu sebaiknya ini kan masih dalam pemeriksaan saksi, ahli, perlukan itu pemeriksaan sudah sering kita, tapi kan saksi ahli. Iya, jadi sebagai seterusnya dibawa ya. Jadi gimana mau kita Siap yang mulia karena berkali-kali nanti ini terus. kalau begitu ahli diharapkan datang lagi pada persidangan yang akan datang. Ada yang konfirmasi mengenai pendapat Anda, ya. Ya dia keluar lagi terus. Keluar lagi rekaman suara. Ini untuk pemeriksaan pada persidangan Kamis depan, ya. Mohon waktu yang mulia. Kalau berkenan, rencana kami sekalian alihkan hari bahasa. Kalian. Ya, dan jadi kita waktu 2 Karena minggu. begini Pak, ini kami pagi, karena Vicky Pak itu minta waktu juga. Kamis pagi itu kami Vicky, setengah 10. Nah, misalnya, nah kalau masuk dari bawah masuk di bawah, ini ahli satu aja masih kalau di bawah ahli bahasa, nanti Ya, kebetulan ahli bahasa juga bisanya 2 minggu lagi yang mulia. 2 minggu. Ya, 2 minggu kan Ini kan seminggu Pak. Ini kalau 2 minggu kan berarti minggu berikutnya masih nyampe itu. masih lupa. Ya kan jelas. melanjutkan saja ini. Iya. Terlalu lama nih Pak. Jam-jam dulu kan di itu kan kasih Ngomong ya. gitu ya Pak Lubus ya. Jadi kita bertemu lagi hari 2 minggu lagi. Kamis tanggal 11 gitu Pak ya. Bapak bisa dulu Bukan kongsi pajak. Ya, ya. Ya. silakan harus lanjut silakan berbicara. Baik, saudara Rasulullah ya, karena saksi ahli tadi Dr. Trubus belum tuntas diperiksa, maka melanjutkan pemeriksaannya pada hari Kamis depan 11 Februari 2020. Ya, jangan diingat pada saat
izin tinggal ini. Allah Sultan itu. Ya. Ya. KTP dia. Ya. KTP. Kita harus ada alatnya kan. Sebelum itu kadang dari Iya yang mulia. Jadi kami ini banyak minta aja sama yang mulia. Jadi yang bersangkutan ini identitasnya kalau di luar kan diperlukan yang mulia, KTP-nya. Sementara KTP-nya kan di sini disita yang mulia. Jadi kalau kena razia nanti dia nggak punya KTP, sementara dia masih dalam masa penangguhan, nanti jadi masalah lagi yang mulia nggak bawa KTP yang mulia. Dia SIM sudah mati yang mulia. Nggak ada, tidak ada. Malah saya pinjamnya kartu AFK saya untuk kemana-mana yang mulia. Disita yang mulia, KTP-nya yang mulia. Jadi kan kalau kena razia apa, justisia apa namanya itu? Ini sebenarnya korelasinya disita itu ya kan? Ya biar dua lebih. Baik, tapi kami ada sebelum beliau itu. Siapa yang mulia? Kemarin penuntut umum kami memberitahu bahwa orang tua Meninggal ya? yang mana? Bapak kandung. Bapak kandung. Jadi kami Siap, terima kasih. betul ya. Siap. Amin. Nah, tapi kami minta pada besok punya surat pengunduran persidangan pada minggu lalu dikarenakan permohonannya, karena itu perlu dibaca. Siap. Ya, dilengkapi. Tolong disusulkan pada persidangan yang akan datang. Kami udah masuk di depan sebetulnya, mau dari Senin lewat TU. Oh, kalau ada anunya biar masuk dulu. Memang kalau dari depan tapi belum terima. Oke, nanti minggu ada ini. Atau persidangan yang akan Siap. itu penuntut umum ada yang menyampaikan. Terkait tadi permohonan ya, barang bukti, oh ya. Nah itu kalau dikasih itu aja, tapi kan mesti ada prosedur. Karena di Ya. situ Pak, karena di situ pengeluarannya pun harus dengan pelanggan. Ya, Apakah kalau pinjam? Ya, pinjam pakai. Supaya tidak ada kehilangan. ada permohonan pinjam pakai. Siap. Nah, itu. Ya. Siap. Karena status Misalnya kami berikan persidangan. Ya. Cuma ini proses. Ya. Siap. Ya. Ya. Jadi mungkin diajukan pada persidangan yang akan datang atau Besok pagi kami masukkan boleh juga di TU yang kami mulia. terima, ya kan? yang penting prosedur Pak. Ya. Kalau orang jalan memang nggak pakai kaki dan mungkin lah. Ya artinya boleh karena ini sistem disita ya dikeluarkan dengan Pinjam pakai yang mulia. Ya. Kemudian ada orang ya, ini prosedural gitu ya. Ya, bertemu lagi kami setelah Februari 2021 ya. Berapa hadir kami pada hari tanggal sudah selesai. Yang mulia. Gimana Mr. Ruslan? How about you feel for this today echo? Is okay for you? Okay. Okay ya, okay. God bless you and us together.